Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Nursita Dwinanda dengan NIM 2204020008 dengan dosen pengampu Ibu Raja Novi Ariska, SPD MPD. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai teknik dan keterampilan dasar mengajar. Oke, mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas mengenai teknik pembelajaran. Menurut L. James Avery, teknik adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya ada macam-macam teknik pembelajaran, di mana ada 10 macam-macam teknik pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teknik ceramah. Teknik ceramah ialah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan, di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan. Sebagai contoh, guru dapat menjelaskan tentang latar belakang perang, tokoh-tokoh penting, dan dampaknya bagi dunia. Guru juga dapat menggunakan peta, gambar, dan video untuk memperjelaskannya. Yang kedua, ada teknik diskusi. Teknik diskusi merupakan suatu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Contohnya yaitu, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi pertanyaan tentang dampak perubahan iklim di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Siswa berdiskusi dalam kelompok dan mencari solusi untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Yang ketiga ada teknik tanya-jawab, suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Contohnya, guru mengajukan pertanyaan tentang planet-planet, jarak antar planet, dan benda langit lainnya. Siswa menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan materi yang telah dipelajari. Guru dapat memberikan penguatan dan koreksi atas jawaban siswa. 4. Ada teknik pemberian tugas atau individu atau kelompok. Pemberian tugas untuk setiap siswa atau kelompok dapat sama ataupun berbeda. Contohnya, dengan materi biografi tokoh pahlawan. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat biografi tokoh pahlawan pilihan mereka. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau kelompok. Siswa dapat menggunakan sebagai sumber informasi seperti buku, internet, dan wawancara. Yang kelima, teknik penemuan. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental. Ialah mengamati, mencerna, menggolongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Dan guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Materinya yaitu sifat-sifat magnet. Guru memberikan beberapa magnet dan benda-benda berbahan logam. Siswa diminta untuk menyelidiki sifat-sifat magnet seperti daya tarik menarik dan tolak menolak, dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan mereka. Yang keenam ada teknik inquiry. Kegiatan belajar yang melibatkan kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu atau benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Contoh materinya yaitu proses fotosintesis. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi pertanyaan tentang proses fotosintesis. Siswa diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber, melakukan eksperimen sederhana, dan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mereka. Yang ketujuh ada teknik eksperimen dan demonstrasi. Teknik ini merupakan suatu cara mengajar di mana siswa diajak untuk beruji, coba, atau mengadakan pengamatan, sedangkan teknik demonstrasi seorang instruksi atau guru menunjukkan suatu proses. Contoh materinya yaitu siklus air. Guru melakukan demonstrasi siklus air dengan menggunakan alat peraga sederhana. Siswa dapat mengamati proses penguapan, pengembunan, dan presipitasi. Guru dapat juga meminta siswa untuk melakukan eksperimen sederhana seperti menanam biji dan mengamati pertumbuhannya. Yang kedelapan ada teknik karya wisata. Teknik ini merupakan teknik yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari sesuatu. Contoh materi yang bisa diambil yaitu keanekaragaman hayati di hutan mangrove. Guru mengajak siswa ke hutan mangrove untuk mengamati keanekaragaman hayati di sana. Siswa dapat melihat langsung berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan mangrove. Guru dapat juga memberikan penjelasan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove. Yang kesembilan ada teknik bimbingan atau tutorial. Metode pembelajaran yang melibatkan instruktur atau pembimbing dalam memberikan panduan dan dukungan kepada peserta didik. Contoh materi yang bisa diambil tentang matematika. Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika. Guru dapat memberikan penjelasan tambahan, latihan soal, dan bantuan dalam menyelesaikan tugas. Yang ke-10, teknik problem solving atau pemecahan masalah. Teknik ini merupakan teknik mengajar, tetapi juga teknik berpikir, sebab dapat menggunakan teknik-teknik lainnya yang dimulai dengan cari data sampai kepada kesimpulan. Buat robot sederhana.
Guru memberikan masalah kepada siswa seperti bagaimana membuat robot yang dapat bergerak. Siswa diminta untuk bekerja sama dalam kelompok, mencari informasi, merancang solusi, dan membuat robot sederhana. Selanjutnya ada keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi guru. Keterampilan tersebut melekat pada profesinya sebagai hasil proses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Keterampilan mengajar atau teaching skill dapat dilatihkan melalui micro-teaching yang harus dikuasai oleh praktikan atau calon guru sebelum melaksanakan praktik pengalaman lapangan di lembaga pendidikan. Selanjutnya ada 8 macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Contohnya, ketika guru sudah selesai menjelaskan materi tersebut, siswa dapat melontarkan pertanyaan materi yang belum dipahami. Yang kedua ada keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Contohnya seperti guru memberikan senyuman dan anggukan kepala sebagai tanda persetujuan, ataupun guru memberikan tepuk tangan sebagai tanda penghargaan atau keberhasilan siswa. Yang ketiga ada keterampilan menandakan variasi. Keterampilan ini yaitu keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan sehingga siswa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi. Contohnya, guru dapat menggunakan suara yang variatif, kadang pelan dan kadang lantang. Ataupun, guru juga bisa menggunakan gambar, video, dan demonstrasi untuk memperjelas penjelasan. Yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, guru dapat menjelaskan konsep dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Guru juga bisa menggunakan papan tulis, flip chart, atau proyektor untuk menyajikan informasi secara sistematis. Yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Menutup pelajaran atau closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Keterampilan membuka pelajaran, guru mengajukan pertanyaan menarik untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Contoh keterampilan menutup pelajaran, guru memberikan tugas rumah yang berkaitan dengan materi pelajaran yang telah dipelajari. Yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan ini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Contohnya, guru menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Kedelapan ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab. Komponen yang digunakan adalah seperti pendekatan pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Contohnya, guru dapat memberikan perhatian khusus kepada setiap siswa dan membantu mereka memahami materi pelajaran. Sekian materi ini saya sampaikan, saya harap dapat menambah pemahaman teman-teman semua mengenai materi teknik dan keterampilan dasar mengajar. Mohon maaf apabila terdapat kesilapan dalam penyampaian saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.